Oke, Bung Opan, kalau melihat dari 12 gol yang dicetak Uzbek, dicetak oleh 10 orang yang berbeda, artinya ini pemain kita mungkin punya kesulitan untuk menerka yang mana yang harus diwaspadai dong, Bung Opan ya? Iya, kalau yang perlu paling diwaspadai adalah tetap pemain depan mereka seperti Odilov, kemudian Norcaev. Kedua pemain ini telah menciptakan 4 gol dari total gol yang mereka peroleh sejauh ini. Mereka sangat berbahaya, sangat dingin. Terlihat saat bagaimana mereka menghadapi Saudi Arabia. Mereka sekali lagi mereka adalah finisher sejati. Kemudian mereka juga ditopang oleh pemain depan pemain tengah yang senantiasa naik, bisa membantu, bisa menjelma menjadi goal getter. Ada Zianov, ada Holmatov. Tapi Indonesia juga melakukan hal sama. Ini seperti yang kata Coach Banur tadi, ini adalah sepak bola modern. Semua pemain diberikan kesempatan yang sama untuk menciptakan gol atau menciptakan peluang, tidak hanya menjadi tugas seorang striker. Contoh kita juga Rafael Struijk menciptakan 2 gol, kemudian pemain belakang justru Komang Teguh berhasil menciptakan 2 gol, dan tentu yang kita harus waspadai adalah bagaimana mereka tentu sangat mengantisipasi pergerakan dari pemain kita, pemain tengah kita yang tentu mobilitasnya sangat luar biasa. Ya, ini tentu akan mereka antisipasi semuanya. Bagaimana Pratama Arhan lemparan ke dalam juga tentu akan sangat mereka antisipasi. Sekali lagi, mudah-mudahan seperti kata Coach Banur tadi, laga kita menghadapi Korea Selatan tidak menjadi anti klimaks bagi stamina kita. Karena dari catatan saya, kita bermain 120 menit, ditambah tambahan waktu hampir 20 menit. Anak-anak bermain berjibaku itu kurang lebih 140 menit. Ditambah adu penalti melibatkan 11 orang yang sangat menguras energi, menguras mental. Mudah-mudahan psikolog kita, tim pelatih kita bisa memulihkan ini semua dalam waktu yang hanya 2 hari. Oke, Bung Opan, kan ada banyak gaya pemain dari setiap klub-klub yang ada begitu ya. Ada gaya main Asia, gaya main Eropa, Amerika Latin. Nah, kayaknya Uzbek ini gaya mainnya lebih ke arah gaya Eropa. Gaya Eropa Timur itu sulit tidak untuk diantisipasi, untuk dihadapi? Salah satu kelebihan tim-tim Eropa Timur adalah mental bertanding mereka yang sangat bebal ya, sangat anti banting lah bahasanya. Mereka tidak terpengaruh oleh cara bermain lawan ya. Mereka tidak terseret oleh style lawan, dan mereka bermain dengan gaya mereka sendiri. Mentalitas mereka bertanding itu luar biasa gigihnya. Mereka tidak pernah menunjukkan kelelahan, dan mereka walaupun terkadang tertinggal, itu mereka kerap kali menunjukkan bahwa mereka bisa mengejar. Bagi mereka pertandingan tidak akan selesai hingga peluit akhir. Itu kelebihan dari tim Eropa Timur. Mental bertanding mereka yang sangat gigih. Oke, baik. Dari perbincangan kita ini, kira-kira kemenangan akan berada di pihak siapa? Kita sebagai orang Indonesia tentu kemenangan berharap untuk Indonesia. Tebak skor deh. Kalau tebak skor saya bukan penggembira. Sebentar Bung Opan. Silakan. Saya bukan penonton, saya bukan penggembira. Saya lihat sepak bola itu sendiri, kekuatan Indonesia, kekuatan Uzbek. Saya pikir 1-0 saja sudah cukup luar biasa menurut saya. Kita sudah bisa masuk ke semifinal. Jadi skor 2-3 saya pikir nggak penting. Yang penting memenangkan pertandingan. Akankah kita memenangkan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita buktikan lawan Korea. Tadi ada pertanyaan bagus ke Opan. Apa sih kelebihannya Uzbek? Orang Uzbek Eropa Timur. Main bolanya fighting spirit yang luar biasa, yang seperti dibilang Bung Opan tadi ya. Dulu Uni Soviet kan begitu mainnya, dan ciri khas pemain Eropa Timur itu hampir Korea sebenarnya main bolanya. Speed and power. Ya kan? Fighting spirit yang luar biasa. Dan saya kok melihat Korea mirip-mirip sebenarnya. Anak-anak bisa mengatasi. Kenapa lawan Uzbek nggak bisa gitu kan? Bisa dong gitu kan. Mudah-mudahan besok kita menang pertandingan dan sejarah terukir. 1-0. Kita masuk. Harapan kita 1 untuk kemenangan Indonesia. Cukup 1-0. Baik, sekarang kita menuju ke Bung Opan. Prediksi Anda tebak skor. Tisa sekali lagi, sepanjang laga yang kita lakoni, Korea Selatan saya melihat adalah tim terkuat yang kita hadapi hingga di ujung nanti. Kita berhasil menghentikan clean sheet. Korea Selatan tidak pernah kebobolan dalam 4 laga mereka sebelumnya hingga ketemu kita.
ya. Kemudian kita bisa mengalahkan mereka. Uzbekistan kekuatannya sedikit di bawah Korea Selatan menurut saya. Dari data statistik hasil pertandingan mereka lakoni, clean sheet mereka akan terhenti di tangan Indonesia. Insya Allah kita bisa mengatasi mereka 2-1. Oke, baik. Terima kasih Bung Opan, terima kasih juga Bung Banur sudah bergabung bersama kami. Kita berharap untuk kemenangan untuk Indonesia melawan Uzbekistan. Amin. Terima kasih Amin. semuanya.